Selanjutnya yang kelima yaitu jelaskan hambatan perdagangan internasional. Hambatan perdagangan internasional terbagi atas beberapa aspek, yaitu yang pertama bahasa. Bahasa merupakan hambatan yang bersifat klasik. Di dunia ini tidak ada suatu bahasa yang diterima oleh seluruh bangsa. Bahasa sebagai alat komunikasi hanya bahasa verbal, namun termasuk juga dalam bahasa tubuh. Yang kedua, terdapat dalam aspek adat atau budaya. Budaya dan adat berbeda antar negara akan dapat menyebabkan masalah dalam hubungan bisnis karena hambatan komunikasi yang berasal dari etnis, agama, dan sosial yang berbeda antar budaya yang salah satu dengan budaya yang lainnya. Yang ketiga ada namanya kurs. Kurs dapat menjadi masalah potensi dalam perdagangan. Negara eksportir biasanya mengajukan pembayaran dalam bentuk mata uang negara pengekspor kepada negara pengimpor. Oleh karena itu, ditetapkan mata uang internasional yang digunakan. Selain itu, peraturan administrasi, peraturan anti-dumping, dan konflik perang juga menjadi penghambat. Selanjutnya, jelaskan beberapa lembaga internasional dan beberapa aliansi ekonomi. Yang pertama, lembaga-lembaga internasional terbagi atas The World Bank. Bank Dunia adalah lembaga yang didirikan pada tahun 1946 untuk meminjamkan uang pada negara yang sedang berkembang dengan bunga yang rendah. Yang kedua yaitu IMF atau International Monetary Fund, yaitu industri ini menambah negara-negara di dunia untuk mengolah nilai tukar dalam perekonomian dunia. IMF juga memberikan bantuan bagi negara-negara yang neraca perdagangannya tidak seimbang agar perdagangannya internasional lancar. Yang ketiga yaitu GATT atau General Agreement Tariff and Trade, yaitu perjanjian perdagangan internasional yang bersifat multilateral yang berbentuk lembaga dengan tujuan yang pertama memperjuangkan terciptanya perdagangan bebas dan menstabilitaskan sistem perdagangan internasional. Yang kedua, memperjuangkan penurunan dan penghapusan tarif termasuk serta tambahan-tambahan perdagangan lainnya. Yang terakhir ada namanya WTO atau World Trade Organization, yaitu organisasi perdagangan dunia untuk menggantikan kedudukan GATT. Organisasi ini mendorong perdagangan bebas dan berusaha menentukan biaya masuk. Organisasi ini juga menyesuaikan sengketa dagang antar negara. Yang kedua yaitu aliansi ekonomi terbagi atas AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Beranggotakan negara-negara ASEAN. Kawasan Asia akan dijadikan kekuasaan perdagangan bebas mulai tahun 2003. Secara bertahap mulai tahun tersebut, bea masuk perdagangan antar negara mulai diturunkan dengan mengurangi bea masuk perdagangan antar negara ASEAN. Maka diharapkan dapat membawa kemakmuran di kawasan ini. Yang kedua ada namanya NAFTA atau North American Free Trade Area, yaitu perjanjian perdagangan untuk menggabungkan secara permanen pasar Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Yang ketiga ada namanya Masyarakat Eropa atau yang terakhir ME, beranggotakan sebagian besar negara-negara Eropa Barat. Berdirinya ME membawa dampak besar bagi perekonomian dunia karena mereka mengurangi hambatan antar negara sehingga membentuk sebuah pasar domestik bersama. Sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.